Berani. Berani tidak hormat pada tuan. Aku dan kamu tidak ada permusuhan. Kenapa menculikku ke sini? Aku adalah anggota suku Yu, leluhur yang sudah menjadi dewa sejak lama. 500 tahun yang lalu, aku meramalkan suku Yu akan menghadapi bencana. Untuk menjaga kedamaian suku Yu, aku dengan sukarela menyatukan nasibku dengan nasib suku, tinggal di dunia manusia. Setiap 10 tahun, aku menghabiskan seluruh kekuatanku. Naik ke altar Fengshan untuk berdoa. Sampai yang terakhir kalinya, istri baru sang kepala suku menganggapku sebagai saingan cintanya, dan menghinaku dengan berbagai cara, hingga doa itu gagal. Suku Yu akan menerima bencana yang menghancurkan. Untuk persembahyan itu, Yang Mulia telah menyegel kekuatan Anda. Ini adalah hari di mana Anda paling lemah. Bahkan orang biasa sekalipun bisa mengalahkan Anda. Hati-hatilah. Dalam segala hal, berhati-hatilah. Sebelum menjadi dewa, aku adalah perawan suci suku Yu. Karena sudah meramalkan bencana bagi suku, maka aku harus bertanggung jawab, menjaga kedamaian suku Yu. Hari ini, meski kekuatanku habis, tapi kepala suku Yu akan menyambutku, dijaga oleh pengawal. Tidak akan ada masalah. Gioknya sudah sampai. Cepat, ikatkan untukku. Giok ini lumayan unik. Kenapa cuma setengah? Ini sangat penting bagiku, kau tidak boleh menyentuhnya. Aku sebagai ibu dari suku ini, masa sebuah giok saja tidak boleh disentuh? Kau berdandan begitu mewah? Mau menjemput siapa sebenarnya? Atau jangan-jangan mau pergi ke janji rahasia? Jangan berpikir macam-macam. Sebelum kau menikah ke sini, tentu saja tidak tahu. Hari ini adalah hari terpenting bagi suku Yu kita, 10 tahun sekali, tidak bisa aku tidak gugup. Jadi kau membatalkan pesta ulang tahunku? Bahkan penjelasan pun malas memberikannya. Kepala suku, persiapan di sini sudah selesai, silakan periksa. Setelah aku selesai, akan kuberitahu detailnya. Giok ini jelas sepasang. Sekarang tinggal setengah. Setengahnya lagi diberikan kepada perempuan mana? Dengan siapa kau bertunangan? Zian, dulu, kau selalu bilang, kepala suku Yu sangat menghargaimu. Dia tidak hanya tidak mengadakan pesta ulang tahun untukmu, bahkan Liontin Giok pun tidak boleh kau sentuh. Ternyata cuma begitu saja. Omong kosong. Aku dipinang langsung oleh Yu Xiuan. Sudah 5 tahun menikah masuk keluarga Yu. Dimanja selama 5 tahun itu. Penuh kehormatan. Tapi tahun ini, dia malah membatalkan pesta ulang tahunmu. Lalu menggantinya dengan upacara doa yang tidak jelas ini. Menurutku, itu untuk menyambut mempelai baru. Pria paling paham pria. Apalagi yang berkedudukan tinggi, suka yang baru, bosan yang lama. Lagi pula, siapa yang mau memakai setengah Liontin Giok? Kecuali sudah bertunangan. Zian, mereka ada benarnya. Kalian sudah menikah 5 tahun. Kalau benar di luar ada selingkuhan, maka posisimu sebagai istri kepala klan bisa-bisa berpindah tangan. Yu Xiuan begitu mementingkannya. Jangan-jangan, yang akan dia jemput benar-benar adalah selingkuhan itu? Ayo, aku akan mendahuluinya untuk melihat. Siapa yang dia jemput? Liontin Giok ini, kamu dan para kepala klan sebelumnya masing-masing memegang separuhnya. Hanya jika kedua Giok bersatu, doa baru akan berhasil. Kepala klan baru menjabat, belum paham aturan. Nanti,
Aku akan menasihatinya untuk menyerahkan separuh lainnya ke tanganmu. Istri kepala klan Yu, Li Zian, datang menyambut tamu terhormat. Benar juga, memang seorang kecantikan yang bisa menjatuhkan negara. Wajah penggoda yang membuat orang tergila-gila. Waktunya belum tiba. Kenapa datang menyambut begitu cepat? Di mana Yu Siyuan? Suamiku ada urusan penting yang tertunda. Jadi, dia mengutusku untuk menyambut lebih dulu. Cepat bantu Tuan naik ke tandu. Ternyata, kamulah selingkuhan itu. Yu Siwan bilang untuk klan Yu itu bohong. Ingin bertemu selingkuhan ini yang benar. Ayo pergi. Berani. Berani tidak hormat pada Tuan. Aku dan kamu tidak ada permusuhan. Kenapa menculikku ke sini? Tidak ada permusuhan? Liontin giok yang kamu pakai ini adalah pasangan dengan yang dipakai suamiku. Kamu jelas-jelas adalah selingkuhan yang menggoda suamiku. Semua karena kamu. Suamiku membatalkan pesta ulang tahunku, lalu mengadakan untukmu upacara doa yang tidak jelas ini. Hempaha. Hari ini aku harus menghajarmu dengan keras. Kamu salah paham. Aku bukan siluman rubah. Kamu sekarang harus mengantarku ke altar Fengshan. Menjelang upacara doa, tinggal 1 jam lagi. Jika aku tidak bisa memimpin doa, warisan ribuan tahun klan Yu akan hancur seketika. Berani-beraninya mengancamku. Tidak hanya menggoda suami orang, sekarang malah mulai membuat-buat alasan untuk bebas. Hei, orang-orang, tahan dia untukku. Tampari dia. Hentikan. Tuan adalah leluhur klan Yu. Tubuh beliau dan nasib klan Yu saling terhubung erat. Jika Tuan terluka, klan Yu juga akan terkena dampaknya. Bohongannya ini semakin lama semakin meyakinkan. Ya, serang dia. Momo Feng. Kalian gila. Lepaskan aku. Justru kalian yang gila. Sudah di ujung tanduk, masih tidak bisa membaca situasi. Berhenti. Lepaskan aku. Dasar jalang, masih berani menggoda suamiku? Aku tidak menggoda suamimu. Kamu yang salah paham. Dia adalah keturunanku. Akulah leluhurnya. Kamu pikir aku bodoh? Penampilanmu baru sekitar 20 tahunan. Mana mungkin jadi leluhur Yu Siyuan? Cantik sekali. Kamu mengandalkan wajah rubah untuk mendekati suamiku, bukan? Jalang, berani-beraninya mengotori tangan halus yang kubanggakan ini.
Kamu benar-benar cari mati, orang-orang, pukuli dia dengan keras. Hentikan. Kalian semua, berhenti. Tubuhku terhubung dengan nasib klan. Siapapun yang menyentuhku, pasti akan celaka besar. Kalian ini sedang mencari mati. Memang pandai cari alasan untuk lepas dari kesalahan. Kamu ini siapa sih? Jalang yang menggoda suami orang. Mana bisa disamakan dengan nasib klan Yu kami? Aku tidak mengada-ada. Kamu sebagai istri kepala klan Yu, masa tidak tahu bahwa 100 tahun lalu, klan kami hampir punah karena bencana jebolnya tanggul sungai sepanjang ratusan li itu. Tahu, terus kenapa? Itu takdir saja. Takdir. Bencana jebolnya tanggul sepanjang ratusan li itu. Hanya karena aku saat itu berdoa, terluka tak sengaja, tergores sedikit luka. Jika kalian tidak segera berhenti, bencana 100 tahun lalu akan terulang. Saat itu, seluruh klan Yu akan menderita dan binasa. Lucu sekali. 100 tahun lalu, kamu bahkan belum lahir. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira diri sebagai dewa yang disembah klan Yu? Aku telah hidup 500 tahun. Juga telah disembah klan Yu selama 500 tahun. Aku adalah leluhur klan Yu. Kamu cuma gadis kecil, tapi pandai berlagak jadi hantu. Kamu bilang dirimu adalah leluhur yang hidup 500 tahun. Coba buktikan kepada kami. Iya, betul. Coba buktikan kepada kami. Hari ini adalah hari berdoa. Aku telah menghabiskan seluruh kekuatanku. Sudah sama seperti orang biasa. Bohong seperti ini pun bisa kau karang. Kurasa kamu benar-benar sudah gila. Bajingan. Berani-beraninya merebut suamiku, lalu mengarang kebohongan untuk mengancamku. Lanjutkan pukulannya. Aku ingin lihat, mulutmu bisa keras sampai kapan. Hentikan. Jika kalian masih berani bertindak, bencana alam akan segera datang. Kalian pikir bisa lolos? Klan Yu tanpa kamu tetap bisa berjalan. Hari ini justru aku akan memukulmu. Lihat kapan bencana alam itu datang. Lanjutkan. Pukul sampai mati. Benar hujan. Jangan-jangan bencana alam benar-benar datang? Bencana alam telah tiba. Jika kalian masih keras kepala, pasti akan terkena imbalannya. Ini cuma hujan biasa. Apa artinya? Jika hujan ini meliputi seluruh wilayah suku Yu, dan kalian tidak berhenti, maka hujan ini tak akan reda. Omong kosong. Wilayah suku Yu membentang 800 li. Omong kosongmu tidak akan menakut-nakuti kami. Kami ini dianggap anak kecil, ya? Bajingan. Tangan yang cantik sekali ya. Kalung perak ini adalah barang yang suamiku dapatkan dari luar tahun lalu. Kupikir dia akan memberikannya padaku. Tapi aku menunggu tahun demi tahun.
Tak disangka ternyata dipakaikan di tanganmu. Dulu, saat kepala suku memilih istri, 100 orang bersaing. Aku bisa menang karena memiliki sepasang tangan cantik ini. Dan menonjol. Hingga akhirnya menjadi istri kepala suku. Tapi sekarang, tanganmu ini ternyata lebih cantik 3 kali lipat dariku. Berani-beraninya kau bilang, bukan siluman rubah yang menggoda suamiku? Pantas saja. Semua orang tahu kepala suku sangat menyukai tangan yang cantik. Siluman rubah ini ternyata memang mengandalkan kedua tangannya untuk memikat hati kepala suku. Kalau begitu, karena tanganmu begitu memikat, maka hari ini, aku akan menghancurkan kedua tanganmu. Mari kita lihat dengan apa lagi kau akan menggoda suamiku. Zian, tenang saja. Kami sudah siap semuanya. Hari ini pasti kami buat ke-10 jarinya patah. Jangan banyak tingkah. Ada fenomena langit aneh. Cepat, cepat cari anakku. Leluhur, apakah sudah sampai di altar Feng Shan? Cepat pergi. Ya, Klan, kepala klan, leluhur, tidak ada di rumah. Apa katamu? Seluruh rumah sudah dicari, leluhur dia hilang. Gak, Terus kirim orang untuk mencariku. Bahkan seluruh klan Yu, menggali tanah sedalam 3 kaki, juga harus menemukan leluhur. Untuk menjemputmu, suamiku membatalkan pesta ulang tahunku. Aku adalah istrinya yang dinikahi dengan tandu 8 pengangkat. Istri sah yang dinikahi. Kamu wanita jahat. Juga pantas merebut kasih sayangku? Sekarang baiklah. Tanganmu juga sudah rusak. Aku lihat apa yang kamu gunakan untuk bersaing denganku. Dasar klan Yu selama ribuan tahun. Sampai generasi ini. Bisa dibilang nasibnya sudah habis. Doa berkah sekali setiap 10 tahun. Kamu, pengantin baru yang masuk, tidak mengenaliku. Aku bisa mengerti, tapi Yu Yuan, bahkan juga begitu. Meskipun kamu bertindak sembrono seperti ini, posisi kepala klan Yu ini, dia tidak ingin menjabat lagi. Sampai sekarang, kamu masih keras kepala ya. Sepertinya, kalau tidak memberimu pelajaran, kamu tidak tahu salah. Kalau begitu, kita lanjutkan. berhenti. Token pendeta besar ada di sini. Melihat token, seperti melihat pendeta besar. Kalian masih tidak segera melepaskan? Siapa sebenarnya kamu? Mengapa memiliki token pendeta besar klanku? Aku adalah pendeta besar keluarga Yu. Diatur di sisi leluhur, pelayan yang melayani. Kalian sangat berani. Berani berani menyentuh leluhur yang hidup 500 tahun. Kalian tahu, melukai satu jarinya. Klan Yu kami harus membayar dengan ratusan li gunung dan sungai. Kalian tunggu saja. Kepala klan dan pendeta besar menghukum. Pelayan tua bangka berani sekali bicara seperti itu padaku. Aku ini istri sah, kepala suku yang dinikahi secara resmi, kamu ini siapa? Bahkan berani mengatasnamakan pendeta untuk menekanku.
Kurang ajar. Kalian berani tidak menghormati pendeta agung. Kau pikir dengan menyebut nenek tua itu bisa membuatku takut? Aku sudah lama tahu dia tidak menyukaiku. Jadi, perempuan ini, pasti si nenek tua itu sengaja mengirim untuk memisahkan aku dan suamiku, ya? Bagus. Kamu ikut juga sekalian kuhabisi kamu. Hei, orang-orang. Tangkap perempuan hina dan si tua bangka ini untukku. Jangan banyak tingkah. Lizian. Lepaskan kami sekarang. Masih ada waktu. Jangan sampai menimbulkan malapetaka. Tuan, Mengeluarkan seorang pendeta suku Yu untuk menekanku saja belum cukup, masih ingin mengatasnamakan seluruh suku Yu untuk menakut-nakutiku. Hari ini aku memang akan menghancurkanmu. Aku ingin lihat. Malapetaka. Itu ada di mana? gawat, pendeta agung. Leluhur belum tiba di altar Fengshan. Cepat, cepat, kirim orang untuk mencarinya sekarang. Harus temukan, leluhur cepat, 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 cepat. Lizian berhenti sekarang. Masih ada waktu. Kalau tidak seluruh suku Yu akan binasa karenamu. Hahaha. Jangan kira dengan beberapa kata aku akan melepaskanmu. Hal yang ingin kulakukan, tidak ada yang bisa menghalangi, dan tidak ada yang berani menghalangi. Tangkap dia. Bencana alam sudah datang. Jika kalian masih berani menyentuhku, jangan harap bisa hidup keluar dari gua ini. Jangan banyak gaya di sini membuat kehebohan serang. Aduh, Leluhur, Ada apa ini? Aduh. Ini bagaimana? Ini gempa bumi. Ini gempa bumi. Ibu, kenapa ibu keluar dari gunung? Ada fenomena aneh di langit dan bumi. Pasti leluhur agung sedang dalam masalah besar. Katakan yang sebenarnya padaku. Leluhur agung sebenarnya ada di mana? Kenapa tidak di altar Fengshan? Aku pergi menjemput leluhur agung, tapi tidak ketemu. Tapi ibu tenang saja, aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Kepala suku, imam. Sudah ketemu, ada yang melihat nyonya, membawa keluarganya. Pergi ke tempat tinggal, leluhur agung. Tidak baik. Kita harus cepat menemukan leluhur agung. Kalau beliau mengalami sedikit saja cedera, klan Yu kita bisa-bisa punah. Baik, ibu. Aku akan segera mencarinya. aku sudah bertahan selama 500 tahun. Sekarang ini, tinggal satu doa terakhir ini. Klan Yu akan selamat. Kali ini, aku juga tidak boleh gagal karena satu orang ini. Dan usaha sebelumnya sia-sia. Lizian, kalau kau melukai tubuhku, akan ada bencana yang menimpa. Kalau kau tidak percaya bahwa aku menemui kepala suku, semuanya akan jelas. Jangan sampai menimbulkan malapetaka besar. Kau pikir aku bodoh? Suamiku demi kau, bisa membatalkan pesta ulang tahunku.
Apa lagi yang tidak akan dia lakukan untukmu? Kau mau menipuku untuk membawamu menemui suamiku? Jangan mimpi. Mama Feng. Mama Feng. Leluhur agung, hamba sudah tua. Hanya bisa menahan untukmu sekali ini. Kami yang sebagai generasi muda ini tidak pantas terhadap Anda, menyusahkan Anda. Mohon Anda berbesar hati. Jangan dipermasalahkan. Mama Feng. Li Zian. Aku akan membunuhmu. Dengan kemampuanmu, hanya satu nyawa saja. Aku ini istri kepala suku klan Yu. Di seluruh klan Yu, selain imam dan kepala suku, tidak ada yang berani menyentuhku. Leluhur Agung. Sudah dapat kabarnya, istri kepala suku membawa leluhur Agung masuk ke gunung. Ayo cepat cari di gunung. Cepat temukan leluhur agung. Warga klan Yu, dengarkan perintah. Sekarang ikut aku, masuk ke hutan mencari leluhur agung. Siap. Cuma budak saja, berani-beraninya melawan tuan. Mati pun tidak apa-apa. Seret dia keluar, buang ke gunung untuk dimakan serigala. Lepaskan, kalian, lepaskan. Masih mau melawan? Kalian binatang. Li Zian, kau tidak menghormati leluhur, tidak mengasihani suku Yu, tidak menyayangi anggota suku. Kau pasti akan mendapat balasan. Aku tidak tahu apakah akan mendapat balasan atau tidak. Tapi aku tahu, orang yang melindungimu sudah tiada, kau pasti akan segera mati. Bagus. Kalau berani, bunuh saja aku langsung. Aku jamin, saat itu nasib suku akan lenyap. Kau juga pasti tidak akan bisa menghindar dari kematian. Bagus. Sudah diambang kematian, masih keras kepala denganku. Ikat dia untukku, gantung di rak itu. Baik. Bagus, aku lihat bagaimana kau bisa sombong lagi. Tidak baik, ini giok untuk berdoa. Bagus, aku malah lupa akan hal itu. Hentikan. Giok ini tidak boleh kau sentuh. Giok ini sangat penting bagiku, kau tidak boleh menyentuhnya. Kalian berdua, laki-laki dan perempuan, saling memberi secara diam-diam, saling memberi tanda mata. Yu Xiyuan bahkan memperlakukan giok ini seperti harta karun, bahkan tidak mengizinkanku menyentuhnya. Dia adalah suamiku. Dia adalah segalanya bagiku. Aku hanya bisa mendengarkan perkataannya. Tapi kau hanya seorang perayu. Aku adalah istri sah. Apa hakmu untuk membentakku? Hari ini, aku justru akan menyentuh giok ini. Lihatlah, apa yang akan terjadi sebenarnya. Saling memberi secara diam-diam. Itu hanya khayalan pribadimu. Giok ini. Aku mengerahkan semua tenagaku untuk membuat alat sihir. 1 buah. Selalu kubawa-bawa. Yang satunya lagi disimpan oleh ketua suku dari generasi ke generasi. Kalau 2 jimat giok ini bersatu di upacara doa besar, alat ini digunakan untuk menyambungkan langit dan bumi. Li Zian, lebih baik jangan sentuh kedua jimat giok ini. Kalau salah satunya rusak,
Upacara doa besar itu tidak akan bisa dilaksanakan. Nanti, seluruh suku Yu akan mengalami bencana besar. Jangan coba bohongi aku. Mana ada orang bikin alat sihir berpasangan? Ini jelas. Adalah kalian berdua yang punya tanda cinta. Sayangnya, kalian berdua berani selingkuh, tapi malah tidak berani mengaku. Hari ini, aku justru akan menghancurkannya. Li Ziyan, kalau kau hancurkan ini, pencapaian ribuan tahun suku Yu akan hancur seketika. Kau juga akan celaka. Aku justru ingin lihat bagaimana aku akan celaka. Jangan. Lihat. Di mana malapetakaku? Datanglah hukumanku, ayo. Lihat kan? Jimat giok ini sudah kuhancurkan. Malapetaka yang kau bilang di mana? Kenapa tidak ada hukumannya? Datanglah padaku. Li Ziyan, kau sendiri yang cari masalah. Aku sudah tidak bisa selamatkan kau. Naga bumi bergerak. Naga bumi bergerak lagi. Li Ziyan, sudah kukatakan, kalian tidak akan bisa keluar dari gua ini. Leluhur. Bahaya, naga bumi bergerak. Leluhur pasti dalam bahaya. Suku Yu kita akan terancam punah. Leluhur agung. Ziyan, wanita ini sepertinya benar-benar punya kemampuan. Bagaimana kalau kita? Diam. Itu cuma kebetulan saja. Dia cuma anak kecil. Mana mungkin dia leluhur agung klan Yu? Lagi pula, dia cuma seorang siluman rubah. Aku ingin memperlakukannya seperti apa? Ya seperti itulah. Kalau hari ini aku membunuhnya, bahkan Yu Xiuan datang, dia juga tidak berani mencela aku. Li Ziyan, berhentilah. Seluruh klan Yu karena kesalahanmu sendiri sedang berada di ujung tanduk. Kalau aku terluka sedikit saja lagi, klan Yu akan binasa. Kalau kau masih ingin hidup, segera antarkan aku ke altar Fengshan untuk berdoa. Kalau tidak, semua orang di sini hari ini akan mati. Mimpi. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku juga tidak akan membiarkanmu bertemu Yu Xiuan. Kau telah membuat kesalahan besar. Kalau masih keras kepala tidak mau bertobat, kepala suku dan pendeta tidak akan melepaskanmu. Kau masih berani menyebut mereka di hadapanku? Yang keras kepala tidak mau bertobat adalah kau. Yang pantas mati juga kau. Aku adalah istri sah kepala suku, kau cuma siluman rubah. Berdasarkan apa kau berani mengatakan mereka tidak akan melepaskanku? Li Ziyan, kau benar-benar tidak bisa ditolong. Kalau aku memang tidak bisa ditolong, berarti aku bisa berbuat salah sedikit lagi. Turunkan dia. Siluman rubah. Hari ini adalah hari kematianmu. Leluhur agung. Kepala suku, ada suara dari gua di sana. Ayo, segera ke sana. Kalau kau berani menyentuhku, kau pasti akan menyesal. Aku. Sama. Sekali. Tidak. Leluhur agung. Kami terlambat datang. Li Ziyan, kamu berani sekali. Berani menghina leluhur. Cepat, cepat lepaskan ikatan leluhur. Siapa di antara kalian yang berani bertindak? Kurang ajar. Aku adalah istri kepala suku. Kalian berani menghina aku? Istri kepala suku pun bagaimana? Di hadapan leluhur, kamu siapa? Leluhur,
Kami semua salah. Kami, keturunan yang tidak berbakti, datang terlambat, membuat Anda menderita. Leluhur. Leluhur. Lapor, kepala suku, di sini tidak ada seorang pun. Di sini juga tidak menemukan orang. Teruskan mencari. Jangan sampai leluhur mengalami celaka apapun. Leluhur, kami datang terlambat, membuatmu menderita. Ini adalah obat suci suku Yu kami. Cepat minum ini. Dapat meredakan sakit Anda sementara. Menyembuhkan luka Anda. Cepat makan. Cepat. Terima kasih, pendeta. Ibu, Anda datang tepat pada waktunya. Aku sedang. Tubuh leluhur. Itu terhubung dengan nasib suku Yu. Kamu melukainya sampai seperti ini, apakah kamu ingin menghancurkan suku Yu kami? Ibu, Anda malah demi wanita itu memukulku? Bahkan Yu Yuan, anak durhaka ini di sini, dia juga akan melindungi leluhur. Dia adalah penipu. Kalian semua telah ditipu olehnya. Kamu masih berani menghina leluhur? Pendeta, Leluhur, yang paling mendesak sekarang adalah upacara doa. Waktu yang baik tinggal. Kurang dari setengah jam lagi. Segera antar aku ke Feng Shantai. Jika doa tidak bisa dipanjatkan, dasar milenium klan Yu akan hancur dalam sekejap. kita sekarang langsung kembali ke altar Feng Shan. Cepat. Cepat pergi. Berdiri. Sebelum aku menyelesaikan urusan dengan si rubah ini, tidak ada yang boleh pergi. Termasuk Anda, Ibu. Nyonya. Li Zian. Apa kamu benar-benar tahu apa yang kamu bicarakan? Jangan kira aku tidak tahu, orang ini adalah selingkuhan putramu, Yu Yuan, yang dipelihara di luar, si rubah. Kalian berdua, ibu dan anak, satu persatu melindunginya. Aku sebagai istri kepala klan, istri sah Yu Yuan, apakah aku bahkan tidak berhak menghukum seorang pelacur? Kurang ajar. Yu Yuan, anak durhaka ini, dia bahkan tidak pantas mengangkat sepatunya. Dia adalah leluhur klan Yu. Jangan coba-coba membodohiku. Jika ibu bijak, minggirlah sekarang. Aku masih akan memanggilmu ibu. Tapi jika hari ini ibu bersikeras membawanya pergi, maka jangan salahkan aku jika aku berbalik. Aku juga akan mengatakan ini padamu. Hari ini, aku harus membawa leluhur kembali. Li Zian, aku tidak tahu. Mengapa kamu memiliki kesalahpahaman seperti ini tentang leluhur? Aku katakan dengan jelas padamu, dia pasti bukan selingkuhan yang dipelihara putraku di luar. Dia adalah leluhur yang melindungi klan Yu selama 500 tahun. Alasan klan Yu makmur dan damai sepenuhnya bergantung padanya. Jika kamu sengaja menghalangi, pasti akan mendatangkan malapetaka. Dia dan Yu Yuan bahkan punya tanda cinta. Apalagi yang bisa dibantah? Lagi pula, dia cuma gadis berusia 20 tahun. Mana mungkin dia adalah leluhur klan Yu yang kamu sebut? Kamu pikir aku mudah dibodohi, ya? Tanda cinta apa? Ini kan buktinya. Bodoh sekali. Ini adalah jimat penghubung langit dan bumi. Kamu malah menghancurkannya. Pura-pura,
Masih pura-pura. Ini jelas-jelas milik mereka berdua. Cinta tanda cinta, dibilangnya jimat. Lauzu, jimatnya rusak. Upacara doa kita, bagaimana bisa dilanjutkan? Asalkan kita dapatkan setengah bagian yang dipegang oleh kepala suku yang sekarang ini. Setidaknya masih ada setengah kesempatan untuk berhasil. Lao Zu, Imam, waktu baik untuk berdoa hampir tiba. Cepat, antar aku ke altar Fengshan. Cepat bawa Lauzu pergi. Cepat. Tahan mereka. Kalian menolak kebaikan dan memilih penderitaan. Memilih penderitaan, mau mendengarkan kata-kata perempuan ini, bawa dia pergi. Jangan salahkan aku. Kalau aku menahan kalian semua di sini, tangkap mereka semua untukku. Lindungi Lauzu. Lindungi Lauzu. Amei, cepat cari kepala suku dan beritahu. Katakan Lauzu dalam bahaya. Cepat, harus cepat. Baik. Kau nenek tua bangka. Sudah sampai segini. Masih berani mengirim kabar untuk anakmu. Kau lancang. Kau berani melawan imam? Kau benar-benar tidak mau hidup lagi. Apa jadinya kalau aku melawannya? Hari ini aku tidak hanya akan melawannya. Aku juga akan membuat kalian sekelompok orang tua yang melindungi si rubah ini, merasakan sedikit penderitaan. Orang tua, masuk kau. Li Ziyan, kau benar-benar gila. Kau ini mau menghancurkan suku Yu. Aku menghancurkan suku Yu? Kamu yang merusak pernikahanku dengan Siwan duluan. Nenek tua berhati licik. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku hanya merasa kamu tidak punya niat baik. Tidak pantas jadi ibu pemimpin klan. Aku tidak pernah menghalangi kalian untuk bersama. Jangan kira aku akan percaya omonganmu. Tidak peduli bagaimana kamu membela diri hari ini, aku akan menghabisi perempuan ini. Kebetulan kamu ada di sini hari ini, maka aku akan membuatmu menyaksikan sendiri akhirnya. Lihat nanti, apakah kamu masih berani menyodorkan perempuan untuk anakmu? Lanjutkan. Jangan. Dia adalah leluhur klan Yu. Kalau kamu melukainya, klan Yu akan dilanda kekacauan. Anakku sebagai kepala suku klan Yu juga tidak akan membiarkanmu. Hentikanlah. Masih ada waktu untuk berhenti. Dia berani? Dia punya muka menggendong pelacur di luar. Sekarang tertangkap basah olehku. Muka apalagi yang dia punya untuk tidak membiarkanku? Li Ziyan, berhentilah. Kalau kamu masih punya sedikit nurani, pikirkanlah rakyat klan Yu. Diam kau. Hari ini, aku akan mengajarimu, pelacur tak tahu malu ini. Leluhur. Kepala suku. Kami baru saja menemukan ada gerakan di Gunung Barat. Semua orang, ikut aku ke Gunung Barat. Ayo, ayo, ayo. Berhenti. Berhenti. Kalian tidak boleh memperlakukan leluhur seperti ini. Lihat nanti. Bagaimana caramu menggoda suami orang lagi? Leluhur. Kami, keturunan yang tidak berbakti ini, tidak bisa melindungimu.
Leluhur. Leluhur? Bahaya. Terus cari. Kalau leluhur tidak ditemukan, seluruh klan kita akan mati tanpa kuburan. Cepat pergi. Tak kusangka. Kau bisa sampai segitunya demi wanita ini, melakukan hal seperti ini. Baiklah. Kalau begitu, aku semakin tak bisa membiarkannya hidup. Untuk wanita seperti dia, yang tak tahu malu ini, hanya dipukul dan dimaki. Terlalu ringan hukumannya. Erniang punya cara yang lebih baik untuk menghajarnya. Oh ya? Cara apa? Kau juga tahu, Erniang biasa paling suka mengutak-atik racun. Di dalam ini ada Raja Kalajengking beracun, yang Erniang tangkap di lembah racun beberapa hari lalu. Raja Kalajengking ini beda dengan kalajengking biasa. Racunnya sangat korosif. Tempat yang disentuhnya akan membusuk dan akhirnya meleleh jadi cairan darah. Kalau kau ingin menghukumnya, coba saja pakai kalajengking ini. Dengan begini, mulai sekarang, dia takkan bisa lagi memakai tubuhnya untuk menggoda kepala suku. Bagus, ini ide bagus. Kalau begitu kita pakai ini. Tapi begitu binatang beracun ini dilepas, kalau sampai dia menggigit orang, pasti mati tanpa ampun. Kau harus pertimbangkan matang-matang. Pasti mati tanpa ampun? Bukannya itu justru bagus? Agar wanita ini tidak lagi mengganggu pandanganku. Baik. Leluhur. Kepala suku, cepat pergi selamatkan leluhur dan pendeta. Istri kepala suku, hampir membunuh mereka. Apa katamu? Di mana mereka? Di gua sebelah sana, Wanita jahat yang merusak segalanya ini benar-benar mencari mati. Semua orang, ikut aku. Li Zian. Hari ini jika aku mati, kamu juga tidak akan baik-baik saja. sekarang kamu tahu takut? Dulu saat menggoda suamiku, kenapa tidak memikirkan hari ini? Li Zian, hentikan. Jika kamu melukai leluhur, pencapaian 1000 tahun suku Yu akan hancur seketika. Dialah bencana bagi seluruh suku. Hari ini aku ingin melihat, jika dia benar-benar berubah menjadi genangan darah, bisa membawa apa bagi suku Yu, akan mendatangkan masalah apa. Merayap masuk, membusukkan jantung dan paru-parunya. Kepala suku. Di gua itu. Ayo. Leluhur, kami tidak berbakti. Suku Yu pantas binasa. Cepat lihat. Raja Kalajengking akan menggigit orang. Cepat lihat. Bagus. Gigit. Gigit sampai mati wanita ini. Berhenti. Tidak.
Perempuan hina. Berani-beraninya kau memukulku. Memang kamu yang kupukul, wanita licik yang sok pintar. Kamu. Tangkap dia. Yu Xiyuan, keturunan klan Yu yang tidak berbakti, datang terlambat untuk menyelamatkan leluhur. Mohon leluhur menghukumku. Mohon leluhur menghukum. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas siluman rubah yang kau pelihara. Kenapa kalian bersujud kepadanya? Buka matamu yang buta ini dan lihat baik-baik, ini adalah leluhur klan Yu yang berusia 500 tahun. Di halaman pertama silsilah, tertulis namanya. Yu Jaoning. Kejahatan yang kau lakukan hari ini adalah membunuh leluhur, hukuman mati. Mungkinkah? Mungkinkah aku benar-benar salah sangka? Cepat. Segera kirim orang untuk mencari Neneng Feng. Dia menyelamatkanku, lalu dibuang ke gunung. Keadaannya kritis. Kita harus menemukannya. Baik. Kamu, dan kamu, cepat cari Neneng Feng. Siap. Sekarang, waktu yang baik. Tinggal kurang dari 1/4 jam lagi. Cepat. Segera antar aku ke altar Feng Shan. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Leluhur disiksa oleh wanita beracun ini hingga terluka parah. Su Yuan, gendong leluhur kembali ke altar Feng Shan. Ini menyangkut hidup matinya klan Yu kita. Harus diselesaikan dengan baik. Su Yuan menerima perintah. Leluhur, maafkan ketidaksopanan ini. Kemarilah, tangkap Lizian dan kawan-kawannya, masukkan ke penjara bawah tanah. Sisanya, ikut saya kembali ke altar Feng Shan. Berikan topeng dan giokku. Lihat, langit sudah cerah. Terima kasih atas perlindungan leluhur. Bahaya, awan hitam datang lagi. Ini. Leluhur sebagai dewa adalah perwujudan Tian Dao. Lizian, si durhaka itu, telah menodai dewa. Tian Dao, apakah Anda masih belum mau meredakan amarah? Mungkinkah? Kehendak langit, apakah kau benar-benar ingin memusnahkan klan Yu? Kalau begini, hanya tinggal satu cara.
Dengan darahku, kuserukan ke seluruh penjuru negeri. Leluhur, Anda menggunakan darah sebagai penuntun, melawan kehendak langit sendirian? Leluhur, saya akan membantu Anda. Mundur. Kau manusia biasa. Jika terus bertahan, jiwa dan raganya akan tercerai-berai. Leluhur, bencana ini, semua karena saya tidak mendidik dengan ketat. Saya tidak bisa membiarkan Anda menanggungnya sendiri. Sebagai rakyat klan Yu, saya juga harus memberikan kontribusi. Benar. Hari ini, sekalipun mati, saya tidak akan pergi. Leluhur, kami datang membantu. Pergilah. Kalian tidak akan tahan dengan murka langit. Leluhur. Anda telah terlalu banyak berkorban untuk klan Yu. Saya tidak bisa membiarkan Anda seorang diri menanggung semua ini. Kehendak langit. Kau juga melihatnya. Rakyat klan Yu memiliki hati yang tulus. Kesalahan Li Zian seorang. Tidak boleh menyalahkan seluruh klan Yu. Semoga, kehendak langit meredakan amarahnya. Ampuni keturunan klan Yu. Akhirnya, berhasil. Leluhur. Tabib suku, Abin, cepat selamatkan leluhur. Leluhur, akhirnya kau sadar. Anda telah pingsan selama lebih dari 3 hari. Sekarang rasanya bagaimana? Sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Apakah ritual doa klan kita ini bisa dibilang berhasil? Hanya setengah berhasil. Gioknya hilang separuh. Efek doanya tentu saja jauh berkurang. Agar klan Yu benar-benar terhindar dari bencana besar ini, masih perlu mengadakan ritual besar. Setengah bulan lagi. Kalian semua mundur dulu. Aku masih ada urusan. Untuk dibicarakan dengan kepala pendeta. Baik. Li Zian. Sekarang di mana? Leluhur. Dia sudah dikurung di penjara, menunggu keputusan Anda. Hal ini adalah kesalahan pengawasan saya. Saya tidak bisa mendeteksi niatnya. Mohon leluhur, menjatuhkan hukuman. Bangunlah. Hal ini bukan salahmu. Dia sendiri yang berniat buruk, penuh dengki dan amarah. Dia yang menanggung akibatnya. Tidak ada hubungannya denganmu. Namun, seluruh istri ketua klan sebelumnya semuanya saya yang meramal. Melihat apakah cocok dengan keberuntungan klan Yu, baru ditetapkan pernikahannya. Hanya dialah yang dinikahi paksa oleh ketua klan. Data kelahirannya. Sampai sekarang belum ada yang mengirimkannya padaku. Sekarang juga beritahu aku. Aku akan segera melakukan ramalan. Apa? Dia tidak pernah memberikan data kelahiran Li Zian kepada leluhur? Sungguh bencana. Apa? Dia ternyata memiliki nasib yin ekstrim bintang kesepian pembawa sial. Apa?
Nasib yin ekstrim? Benar. Li Ziyan. Lahir di tahun, bulan, dan hari yin. Nasib yin ekstrem. Terlahir dengan takdir tinggi. Tetapi hanya raja dengan energi yang ekstrim yang lahir di tahun, bulan, dan hari yang bisa menekannya. Leluhur? Kau sangat paham. Ketua klan yang sekarang bukanlah raja dengan energi yang ekstrim. Dia memaksa menikahi Li Ziyan. Sudah merupakan pertanda sangat buruk. Jika kita tidak mengambil tindakan, klan Yu pasti binasa. Leluhur? Lalu harus bagaimana? Sampaikan perintah. Segera eksekusi mati Li Ziyan. Baik. Saya akan segera melaksanakannya. Perintah dari Kepala Pendeta. Apa? Istri ketua klan, Li Ziyan, menghina leluhur, Li Ziyan, mengundang bencana langit, menyebabkan rakyat klan Yu menderita, dan tidak tahu menyesal, bersalah tanpa ampun, dijatuhi hukuman pancung, dieksekusi hari ini juga. Apa maksudmu? Kepala pendeta, dia akan mengeksekusi mati aku, siapa yang mengizinkan? Yu Siwan. Apakah Yu Siwan tahu? Jangan melawan, Nyonya Ketua Klan. Ketua Klan tahu semuanya. Beri dia makan terakhir sebelum eksekusi, lalu antarkan dia. Baik. Hancur. Kali ini benar-benar hancur. Lepaskan aku. Siwan, Makanan di atas meja itu, kenapa tidak kau makan? aku tidak mau makan. Ini kan makanan terakhir sebelum eksekusi. Kalau aku memakannya, berarti benar-benar saatnya aku pergi. Siwan, aku ini istrimu. Kita sudah menjadi suami istri, selama ini hidup rukun. Bagaimana bisa tega kau melakukan ini? Aku adalah kepala suku Yu. Kapanpun juga, suku Yu selalu yang utama. Buka pintunya. Bawa dia keluar. Si Yuan, Pergilah. apa? Kita sudah menjadi suami istri. Meski kau telah berbuat salah, aku tidak tega. Pergilah. Anggaplah, aku sudah menghukum matimu. Sisa hidupmu, jangan pernah kembali lagi. Baik. Aku akan pergi sekarang. Jangan kau menyesal nanti. Gantikan dengan mayat perempuan yang sudah disiapkan sebelumnya. Anggap saja dia sudah mati. Pastikan semuanya berjalan sempurna. Siap? Kepala suku yang sekarang memaksa menikahi gadis yin ekstrem, sudah melanggar hukum langit. Kini hanya ada satu cara untuk meredakan murka langit. Silakan katakan, leluhur. Lengserkan kepala suku yang sekarang. Angkat adiknya, Yu Suyuan, sebagai kepala suku yang baru. Dialah raja yang ekstrem. Dengan dia menjabat, barulah ketidakberuntungan bisa diredam, memimpin rakyat suku Yu. Hidup damai dan sejahtera. Tapi si Yuan sudah menjabat 5 tahun, selalu bekerja keras dan penuh dedikasi, tidak pernah melakukan kesalahan besar. Ragu-ragu justru adalah hal yang berbahaya. Sifatnya sebenarnya tidak cocok untuk menduduki posisi tinggi. Ini salahku. Dulu, kalau bukan karena aku memihak dan lebih mengutamakan anak sulung,
leluhur juga tidak akan menderita sebesar ini. Sudah begini keadaannya. Terjebak dalam masa lalu tidak ada gunanya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menebus kesalahan ini. Kalau Si Yuan bersedia mundur dari posisinya, maka, leluhur, apakah Anda bisa melihat? Dia adalah keturunan Anda, dan juga anak saya. Untuk mengampuni nyawanya, Saya juga tidak ingin membunuh. Asalkan dia tidak berbuat jahat, meskipun hidupnya biasa-biasa saja, saya bisa menjamin dia hidup mewah. Tapi kalau dia tidak tahu terima kasih, maka saya tidak punya pilihan lain. Harus mempertimbangkan rencana lain. terima kasih, leluhur, atas pengampunan Anda. Rupanya, mereka sudah memikirkan untuk mencopot kepala suku. Bukannya sudah suruh kamu pergi? Kenapa kamu masih di sini? Kita sudah jadi suami istri. Kamu tidak tega melihat saya kehilangan nyawa. Masa? Saya bisa melihat kamu dalam kesulitan dan tidak peduli? Zian, Aku memang khawatir monster tua itu. Karena aku akan marah padamu. Ibumu juga orang yang sangat patuh. Apa yang diperintahkan monster tua itu, dia pasti lakukan tanpa ragu. Si Yuan. Sekarang, kita suami istri adalah orang yang satu tujuan. Suami istri itu satu kesatuan. Bagi kita, itulah yang paling menguntungkan. maksudnya apa? Mereka semua ingin mencopot posisi kepalamu. Apa kamu tidak khawatir? Khawatir buat apa? Dia adalah leluhur suku Yu. Perkataannya, siapa yang berani tidak mendengarkan? Siapa yang berani tidak menuruti? Sebenarnya, dia jarang mengurus urusan suku Yu, leluhur pun, lalu kenapa? Semua urusan besar kecil di suku ini bukannya semuanya kamu yang urus? Kamu sudah berjasa besar. Dengan apa dia seenaknya saja mencopot posisi kepalamu? Menurutku, dia itu pilih kasih. Selama dia masih ada, suku Yu pasti akan hancur. Si Yuan. Akulah istrimu. Hanya aku yang berpihak padamu. Kamu adalah kepala suku. Seluruh suku Yu. Semuanya kamu yang pegang kendali. Tidak ada yang bisa memaksa kamu mundur, bahkan leluhur sekalipun. Tidak boleh. Si Yuan. Apa kamu rela menyerahkan posisi kepala suku kepada orang lain? Tentu saja aku tidak rela. Aku sudah menduduki posisi kepala suku ini selama 5 tahun. Bagi suku Yu berbakti sepenuh hati. Menurutku aku tak pernah lalai. Kenapa hanya dengan satu kalimat darinya, posisiku harus dicopot mengingkari semua pengorbananku? Aku tidak terima. Memang seharusnya kau tidak terima. Pria milikku. Memang seharusnya menjadi pahlawan terhebat di dunia, tak seorang pun boleh mengatur-atur. Si Yuan. Aku punya satu rencana. Kita harus melakukan ini. Naga hijau di kiri kura-kura hitam di kanan burung merah, di atas macan putih, di bawah. Posisinya tidak boleh salah, patung-patung batu harus dibersihkan semuanya. Ritual, doa kali ini akan dilakukan di atas sumber kehidupan, leluhur. Leluhur akan menjadi bagian dari ritual ini. Jika ada langkah yang salah, akan memengaruhi kondisi tubuh leluhur. Semua orang dengarkan baik-baik. Fokuskan perhatian kalian. Siap? Tuan Putri. Mama Feng. Kamu masih terluka. Seharusnya istirahat.
Dengan bantuan Tuan Putri, mengobati lukaku sudah hampir sembuh total. Tuan Putri terjun langsung ke dalam ritual. Aku sungguh tidak tenang, harus datang ke sini menjaga. Mama Feng, kamu terluka karena menyelamatkanku. Mengobati lukamu sudah seharusnya kulakukan. Kalau begitu, cari tempat duduk dulu saja. Baik, Leluhur. Semuanya sudah siap? Baik, mari kita mulai ritual doanya. Semoga suku Yu diberkati dengan cuaca yang baik dan panen yang melimpah, serta negeri yang abadi. Semoga suku Yu rakyatnya hidup damai dan sejahtera, dan umurnya setara dengan matahari dan bulan. Ada yang tidak beres. Tidak baik. Tidak baik. Cepat pergi lihat keluar, langit berubah. Gerhana matahari, pertanda buruk besar. Bukannya upacara doanya tidak ada masalah? Leluhur, kenapa bisa begini? Formasi ritualnya bermasalah. ada apa ini? Bagaimana bisa terjadi? Ada darah. Semuanya, berhenti. Tenang, jangan panik. Percayalah pada leluhur. Benar-benar. Semuanya, jangan berlarian. Leluhur? Apa ini? Ada yang mengutak-atik papan leluhur. Ini darah keturunan garis keturunan langsungku. Bukan kami. Kalau begitu, tinggal. Leluhur. Serahkan nyawamu. Tangkap dia. Mati kau? Dengan hak apa kau masih hidup? Dengan hak apa? Ibu memukulku? Karena perempuan ini, ibu memaksaku untuk mundur. Sekarang, lagi-lagi karena perempuan ini, ibu memukulku? Aku memaksamu untuk mengundurkan diri, untuk menyelamatkanmu. Agar sisa hidupmu paling tidak bisa hidup berkecukupan. Kau pikir aku ingin mencelakaimu? Apa yang kau pikirkan ini? Aku tidak salah pikir. Kalau aku kehilangan posisi kepala suku, aku akan jadi musuh bersama suku Yu, hidup berkecukupan di sisa hidupku. Apa gunanya? Sisa hidupku tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Anak durhaka ini, sampai mati pun tidak mau bertobat. Leluhur. Ini salahku. Karena aku terlalu lemah hati, memberi waktu pada anak durhaka ini, berharap dia mau mundur sendiri. Aku telah mencelakakan leluhur. Mencelakakan suku Yu. Aku memohon hukuman dari leluhur. Kenapa kau menyakitiku?
Sudah 5 tahun aku mengabdi dengan setia pada suku Yu, kenapa hanya dengan satu kalimat darimu, aku harus turun tahta? Kamu bersatu dengan Li Zian. Jika itu tidak melibatkan orang lain, aku bisa berpura-pura tidak tahu. Tapi sifatmu lemah, mudah sekali percaya pada fitnah orang. Jika aku tidak campur tangan, tidak butuh waktu lama, kau akan menyakiti sesama sukumu dan menyebabkan bencana besar. Aku tidak menyakiti sesama sukuku. Belum ada yang pasti. Kau pikir kau ini Tuhan? Selama 500 tahun, ramalanku tidak pernah meleset. Alasan suku Yu bisa damai dan sejahtera sampai sekarang adalah karena perlindunganku. Bagi suku Yu, akulah Tuhan. Ada apa ini? Begitu menatap matanya, aku langsung merasa takut tanpa sadar. Yu Xiyuan, aku tidak akan mempertaruhkan masa depan suku Yu untuk menguji apakah kau masih punya sedikit kebaikan. Bagaimana bisa aku melahirkan orang bodoh sepertimu ini? Leluhur telah berbaik hati, memberimu kesempatan untuk hidup, kau malah mencari mati. Merusak formasi ajaib, menyakiti leluhur. Semua yang telah kau lakukan, mana yang pantas bagi suku Yu? Landasan suku Yu selama ribuan tahun hancur karena orang sepertimu? Ini benar-benar perbuatan terkutuk. Kau memang melakukan perbuatan terkutuk. Buruk, 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 buruk. Buruk leluhur, gempa di Gunung Barat, longsor, sudah menenggelamkan setengah desa. Lapor, leluhur, wabah tikus meledak di Gunung Utara. Sudah ada warga yang digigit, terinfeksi demam tinggi. Jembatan tua 100 tahun di Gunung Selatan runtuh. Kita sudah kehilangan kontak dengan warga Gunung Selatan. Lihatlah hal-hal buruk yang kau perbuat ini. Berapa banyak orang yang kau rugikan? Kau baru akan berhenti? Hutang bisa dihitung nanti. Sekarang yang paling penting, masih berdoa untuk keberkahan. Ini adalah terakhir kalinya, suku Yu berdoa. Asalkan kali ini berhasil, suku Yu bisa menghindari bencana itu, damai abadi. Jadi bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan doa kali ini mengalami masalah gagal di tengah jalan. Giok untuk berdoa sekarang juga hilang. Sekarang jiwa dan roh Anda rusak, sulit untuk bertahan. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang satu-satunya cara, hanya dengan mengorbankan diri ini, mencabut tulang dewa, baru bisa meredam murka langit. Dengan demikian, leluhur Anda tidak hanya menjadi manusia biasa, tapi juga mungkin mati. Ya, leluhur, yang telah kau lakukan untuk kami sudah cukup banyak. Leluhur sama sekali tidak boleh ya. Leluhur, benarkah tidak ada cara lain? Leluhur. Leluhur sama sekali tidak boleh ya. Sekarang sudah tidak ada cara lain. Aku sudah bulat tekad. Semua orang keluar untuk melindungi. Jangan sampai ada orang mengganggu doa. Karena leluhur sudah membuat keputusan. Kita hanya bisa melindungi leluhur, tidak membiarkan siapapun mengganggu lagi. Roh dipersembahkan ke sungai roh. Darah menyuburkan jurang gelap. Kejahatan diusir mantra membuka langit. Anak durhaka semua, karena anak durhaka ini membuat leluhur sampai seperti ini. Dia mati ribuan kali pun tidak bisa menebus. Ibu,
Leluhur kali ini benarkah tidak ada cara lain? Jika ada cara lain, leluhur tidak akan mengorbankan tulang dewanya. Leluhur. Leluhur. Meridian pecah berkeping-keping, tulang dewa hilang semua. Hanya tersisa satu napas. Hanya menggantung nyawa saja. Leluhur kali ini masih bisa hidup? Itu tergantung pada generasi muda di klan kita lah. Amei, Ating, cepat ambil harta paling berharga klan Yu kita, dan bawa ke sini. Leluhur kita sudah berkorban terlalu banyak untuk kita. Dengan mengorbankan apapun, kita juga harus menyelamatkan leluhur kita. Ya, Ibu. Ini bunga teratai salju Gunung Tian, ginseng berumur 1000 tahun, tanduk muda rusa raja, dan jamur salju Gunung Suci. Cepat, cepat bawa semuanya ke sini. Ini, beberapa bahan ini, rebus menjadi obat, 3 mangkuk air direbus hingga menjadi 1 mangkuk, cepat, lakukan. Tidak berguna. Daya hidupnya masih terus terkuras. Kemungkinan besar leluhur kita tidak akan bertahan lebih dari 1/4 jam lagi. wah, tidak baik. Rambut leluhur memutih. Begitulah, 5 kemerosotan surgawi. Mahkota bunga di kepala leluhur kita telah layu, menandakan ajalnya sudah dekat. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Leluhur kita mengorbankan tulang dewinya untuk menyelamatkan klan Yu. Sekarang, dia hanyalah manusia biasa. Mana bisa menahan gempuran waktu 500 tahun? Dan lagi, bukan cuma tenaga hidupnya yang cepat terkuras, tubuhnya pun semakin menua. Memang tidak ada cara sama sekali untuk menyelamatkan leluhur. Kekuatan leluhur begitu tinggi. Bagaimana bisa terjadi sesuatu? Semua cara yang bisa dicoba sudah dicoba. Tidak adil, tidak adil. Aku bertanya pada langit, selama 500 tahun, Yu Shizaoning, suci kami, telah mengabdikan diri sepenuhnya untuk rakyat klan Yu, menjaga keamanan dan melindungi rakyat, membantu yang susah dan menolong yang lemah. Saat masih hidup, sudah ada rakyat klan Yu yang secara sukarela mengumpulkan uang untuk membangun kuil baginya, dipersembahkan oleh orang hidup.
Sang suci seperti ini bagaimana bisa mati begitu saja? Ya Tuhan, aku mohon, anugerahi dia dewa lagi. Biarkan leluhur hidup kembali. Leluhur. Tidak adil. Leluhur, tidak adil. Mohon belas kasihan langit, kasihanilah. Belas kasihan langit, anugerahi leluhur gelar dewa. Klan Yu tidak bisa kehilangan leluhur. Dengan hormat memohon kepada langit, sesuaikan dengan keinginan rakyat. Anugerahi Zaoning, gelar dewa sejati. Anugerahi dia status dewa. Dengan hormat memohon kepada langit, anugerahi leluhur status dewa. Bimbing dia menjadi dewa. Jaga perdamaian klan Yu selamanya. Hidup, hidup. Semuanya, cepat kembali. Leluhur, hidup. Hidup. Selamat datang kembali, leluhur. Aku tadi di luar, lihat orang ini mencurigakan, langsung kutangkap dan bawa masuk. Kebetulan sekali. Mumpung dia sudah datang sendiri, sekalian saja kita vonis. Bukannya sudah kusuruh kamu pergi? Kenapa kamu masih di sini? Aku khawatir denganmu. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Kalau mati, dia mati bersama. Kalian punya hak apa buat mengadili aku dan si Yuan? Dia adalah kepala suku Yu. Aku ini istrinya. Kalian tidak takut mati? Sepertinya kamu yang tidak takut mati. Sudah sampai segini, masih mau melawan. Mohon leluhur, memimpin kita. Kenapa dia masih di sini? Bukannya dia seharusnya sudah mati? Aku sudah memanipulasi papan roh leluhur. Kenapa kamu belum mati? Sebenarnya, aku harus berterima kasih kepada kalian berdua, suami istri. Kalau bukan karena kalian mendorongku ke jurang, aku tidak bisa hancur dulu baru bangkit dan mencapai kedudukan dewa. Kamu mencapai kedudukan dewa? Jangan coba-coba bohongi kami. Tampaknya kalian berdua masih belum sadar salah. Apa salahku? Diam. Kamu sampai sekarang masih belum sadar salah. Kamu menyakiti leluhur suku Yu dan membiarkan istrimu yang jahat melakukan kesalahan besar ini. Semua perbuatan ini, mana yang bukan kesalahan, kamu sampai sekarang masih keras kepala. Aku hanya membantu suku Yu menyingkirkan tukang tipu yang palsu itu. Apa salahnya? Dan Diam. Leluhur telah melindungi kami suku Yu selama 500 tahun, kamu malah menjelek-jelekannya di sini. apa aku salah? Dia hidup 500 tahun lagi bagaimana? Hanya karena ramalan bencana yang tidak berdasar. Kami, suku Yu, selama 500 tahun memujanya.
500 tahun ini, dia selain menerima persembahan, kapan pernah untuk suku Yu menyelesaikan bencana? Kamu, Menurutku, dia cuma seorang penipu yang cuma mau makan enak. kamu, dasar durhaka. Kamu tidak tahu apa-apa? Berani-beraninya kau bicara sembarangan di hadapan leluhur. Apa aku salah? Klan Yu, kita selama 500 tahun ini selalu makmur, mana ada bencana? Semua itu gara-gara dia yang menyesatkan. Hari ini yang harus dihukum yaitu dia, si penipu yang mulutnya penuh dusta ini. Diam. Kau anak durhaka, kau tahu tidak? Alasan klan Yu bisa menikmati 500 tahun kemakmuran ini adalah karena leluhur setiap 10 tahun harus menghabiskan seluruh kekuatan dirinya untuk mendoakan klan Yu. Demi klan Yu, berapa banyak yang sudah dia korbankan? Kau sama sekali tidak bisa membayangkannya. Hahaha. Omong kosong. Dia sama sekali tidak punya kemampuan itu. Kalau dia benar-benar punya sedikit kemampuan, saat aku mencoba membunuhnya, kenapa dia sama sekali tidak bisa melawan? Serahkan nyawamu. Menurutku, soal menghabiskan kekuatan setiap 10 tahun itu semua bohong. Bohong. Dan kalian semua, satu persatu dibodohi olehnya. Benar-benar sekumpulan orang bodoh. Bodoh. Bodoh? Kalau kau berani lagi tidak menghormati leluhur, menurut hukum klan, harus ditampar. Dan kau. Berdasarkan apa kau menuduhku, kau juga orang bodoh yang tidak bisa membedakan benar salah. Sampai mati tidak mau bertobat. Barusan siapa yang memukulku? Aku yang pukul. Terus kenapa? Kau berani memukulku? Memangnya kau yang kupukul? Kau hampir menimbulkan malapetaka besar. Sekarang masih belum sadar kesalahanmu. Memang pantas dipukul. Aku punya kesalahan apa? Karena kau sudah mencabut jabatanku sebagai kepala klan? Maka klan Yu ini, apa artinya bagiku? Aku mau seluruh klan Yu ikut mati bersamaku. Tampaknya kau masih belum mau mengakui kesalahan. Sebagai kepala klan, aku merasa sudah bekerja keras untuk klan Yu. Posisi kepala klan ini seharusnya memang milikku. Berdasarkan apa kau seenaknya menggantinya? Aku tidak terima. Kakak, jangan terus-terusan tersesat. Kau sebagai kepala klan tapi niatmu tidak benar. Bahkan hampir menyebabkan klan Yu kita binasa. Bukankah ini dosa besar? Kalian gila. Dia bilang apa? Kalian percaya apa? Kalian sampai percaya omong kosong seperti ini. Benar-benar gila. Kau berani melayangkan tangan kepadaku? Sepertinya kalian ini mau aku kasih pelajaran ya. Lepaskan aku. Hati kalian busuk, sifat kalian keji. Berkali-kali mencoba mencelakai aku, bahkan hampir menghancurkan seluruh klan Yu. Menurut hukum klan, harus dihukum cambuk terlebih dahulu, lalu langsung dihukum mati. Pengawal, bawa mereka pergi. Enyahlah, jangan sentuh kami. Atas dasar apa kau menghukum mati kami? Bawa pergi. Tunggu dulu. Hamba yang tua ini ada yang ingin disampaikan? Leluhur. Hamba yang tua ini punya sejenis racun. Namanya gusan. Setelah meminum racun ini, setiap 5 hari, seluruh tulang tubuh akan retak, sakitnya tak tertahankan. Tidak hanya itu, selama mendekati wilayah klan Yu,
Seluruh tubuh akan merasakan sakit seperti digigit semut. Hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Racun ini adalah racun rahasia klan Yu kami. Tidak ada penawarnya. Mereka telah melakukan kejahatan berat, tak termaafkan. Sebagai hukuman, aku akan secara pribadi menyuapi mereka meminumnya. Ibu? Bagaimana bisa kau tega? Aku ini anak kandungmu, daging yang jatuh dari tubuhmu. Bagaimana bisa kau tega menyuapiku racun ini? Ini semua salahmu sendiri. Kau harus meminta maaf kepada seluruh klan leluhur. Hamba yang tua ini bukan hanya imam besar klan Yu, tapi juga ibu dari Yu Xiyuan ini. Hamba memohon kepada leluhur, bisakah mengampuni nyawa mereka? Aku rela menggantikan mereka menerima hukuman mati. Anak tak terdidik, kesalahan ibu. Mereka melakukan kesalahan seperti ini, aku sebagai ibu, tak bisa lepas dari tanggung jawab. Apa? Kau malah menggantikan kami dihukum? Apa? Ibu, Hamba yang tua ini memohon kepada leluhur, demi melihat mereka juga masih keturunan klan Yu, ampunilah nyawa mereka. Aku akan membuat mereka seumur hidup tidak akan bisa lagi menginjakkan kaki di wilayah klan Yu selangkah pun. ibu, kau? Hamba yang tua ini memohon kepada leluhur untuk mengabulkannya. Leluhur. Aku tahu kejahatan kakak sulung sangat banyak dan keji, tak termaafkan. Tapi karena ibu bersedia mati untuk kakak, aku sebagai anaknya, tidak bisa hanya dia melihat ibu pergi menuju kematian. Suyuan rela menggantikan ibu untuk menerima hukuman dan mati. Hanya mohon leluhur, ampuni nyawa mereka. Adik, Karena kalian semua memohon seperti ini, maka aku setuju. Kalian berdua akan menggantikan mereka berdua untuk menerima hukuman dan mati. Laksanakan. hentikan, hentikan. Leluhur, aku yang salah. Jangan biarkan ibu dan adikku menanggung hukumanku. Tangkaplah aku. Aku salah. Leluhur, aku salah. Aku yang berniat buruk. Semua salahku karena melindungi kejahatannya. Membiarkannya menyakiti Anda dan para sesepuh di klan. Meragukan kekuatan suci Anda, menyalahpahami pengorbanan Anda untuk klan. Aku seharusnya tidak menyakiti seluruh klan Yu. Leluhur, bawalah aku pergi. Aku salah. Leluhur, aku yang salah. Aku yang dikuasai rasa iri hati, menyiksamu dengan berbagai cara. Bahkan mengganggu ketenangan seluruh klan Yu. Jika Anda ingin menghukum, hukumlah aku sendiri. Lepaskan Xiyuan. Aku rela dihukum. Mengingat kalian saat ini masih memiliki sedikit nurani, tidak sepenuhnya kehilangan kemanusiaan, aku bisa mengampuni hukuman mati kalian.
Tapi hukuman mati boleh diampuni. Hukuman hidup tak terhindarkan. Mulai hari ini, aku akan menurunkan hukuman ilahi. Mengusir kalian berdua dari wilayah klan Yu. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak boleh lagi menginjakan kaki di klan Yu setengah langkah pun. Hidup atau matinya kalian berdua ke depannya tergantung pada takdir masing-masing. Dengan klan Yu, tidak ada lagi hubungan sedikit pun. Terima kasih leluhur telah berbelas kasih, si Yuan ke depannya pasti akan menjadi orang baik. Terima kasih leluhur telah berbelas kasih. Mulai sekarang, aku akan memperbaiki diri. Tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Anakku. Terima kasih, leluhur. Keturunan klan Yu, Yu Suyuan. Beberapa waktu ini, segala perbuatanmu semua orang telah menyaksikannya. Kau jujur dan baik hati, berani dan cerdik, dan peduli pada anggota klan. Dibandingkan kakakmu, lebih cocok memikul tanggung jawab sebagai kepala klan Yu. Mulai hari ini, kaulah kepala klan Yu yang baru. Leluhur, ini. Aku khawatir tidak mampu memikul tugas ini. Keputusan leluhur pasti ada alasannya. Ini adalah tanggung jawabmu, ini juga adalah misimu. Anakku, cepat. Ucapkan terima kasih pada leluhur. Terima kasih atas kepercayaan leluhur. Suyuan pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ini. Akan berusaha sekuat tenaga melindungi klan Yu. Tidak mengecewakan anggota klan dan harapan leluhur. Tunggu dulu. Nak, suku Yu mengasingkan diri. Untuk keluar dari sini ke dunia luar, perlu waktu 3 hari 3 malam. Ini, Ibu siapkan bekal dan air minum untuk kalian. Bawalah. Semoga perjalanan keluar gunung lancar. Ini yang aku siapkan untuk kalian, harta benda dan perhiasan. Meski tidak banyak, tapi cukup untuk menopang kehidupan kalian beberapa waktu. Setelah keluar, carilah tempat yang aman untuk menetap. Hiduplah dengan baik. Anak ini tidak berbakti. Telah melakukan kesalahan besar. Tidak hanya tidak bisa merawat ibu sampai akhir hayat, bahkan di masa depan, untuk bertemu ibu sekali lagi, sudah menjadi harapan yang mustahil. Aku mohon, ibu, jaga kesehatan. Sehat dan lancar, panjang umur. Nak, anakku sayang. Ingatlah di masa depan, selalu punya niat baik. Jadilah orang yang jujur dan tulus. Jangan pernah lagi berbuat jahat. Cepat. Waktunya sudah tidak awal lagi. Pergilah. Semoga perjalanan kalian lancar. Nah, anakku. Terima kasih, leluhur, atas perlindungan selama ini. Kalau bukan karena leluhur, suku Yu kami mungkin sudah lama tertimpa bencana besar. Benar. Kali ini juga berkat leluhur kami baru bisa melewati kesulitan ini, bahkan memilihkan kami ketua suku baru yang begitu baik. Kebaikan leluhur tidak akan kami lupakan selamanya. Leluhur, doa terakhir telah selesai dengan lancar. Bencana suku Yu juga tidak akan terwujud lagi. Tidak tahu apa rencana leluhur selanjutnya. Nah, karena... Leluhur, tinggallah di sini. Kami semua tidak tega berpisah dengan Anda. Benar, leluhur. Orang-orang di suku selalu mengingat kebaikan Anda. Kalau Anda bisa terus tinggal di suku Yu, itu akan sangat baik.
Aku telah melindungi suku Yu selama 500 tahun. Juga telah tinggal di dunia manusia selama 500 tahun. Kini, suku Yu sudah memiliki ketua suku baru. Krisis juga sudah lama teratasi. Semuanya sedang berjalan dengan baik. Kupikir, sudah waktunya aku melangkah ke dunia baru. Terima kasih atas pesta api unggun yang kalian siapkan untukku. Tapi, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Mari kita habiskan gelas anggur ini. Mari kita lihat ke depan. Baik. Semoga leluhur di masa depan selalu dalam keadaan baik. Segala sesuatu berjalan lancar. Aku juga mendoakan leluhur di masa depan. Selamat dan bahagia. Tahun demi tahun. Baik. Aku, Yu Zaoning, mendoakan semua orang di suku Yu. Segala sesuatu sesuai harapan. Semua keinginan terkabul. Bersulang. 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 Bersulang.